terkade semua. Sertifikat rumah. SK, udah itu BPKB, semuanya Pak Haji udah ini semua. Apa yang bikin ibu dulu kok nekat mau ngutang? Apa yang bikin ibu kok nekat mau ngutang? Kan yang namanya utang harus dibayar. Kalau utang nggak dibayar, matinya gantung. Nggak bisa masuk surga, dia gantung. Dan itu Nabi Muhammad aja nggak mau nyolatin. Kok ibu nekat kalau boleh tahu? Kenapa ibu nekat ngutang? Ngutang dan ngutang dan ngutang. Apa dulu? Motonya apa motonya? Dulu saya pegang mic-nya. Dulu kan saya ngontrak Pak Haji. Ngontrak ya, di Lahat. Di Lahat. Saya masih honor semua sama suami honor, saya honor. Punya anak 1. Udah itu begitu saya diangkat CPNS, saya pengen punya rumah seperti orang lain. Jadi saya kalian itu SK CPNS 80 juta. SK-nya di sekolahin di bank. Sudah 80 juta. Terbangun rumah Pak Haji, alhamdulillah. Sudah dari situ. Dari uang yang 80 juta itu? Iya, tapi kan belum selesai semua nih. Nah, dari situ nambah lagi, bagusin lagi, nambah lagi kuliah juga dari situ Pak Haji. 6 tahun saya dulu SMA CPNS-nya. Begitu saya ini tadi, saya bisa melanjut S2. Jadi S1 4 tahun, S2 2 tahun, jadi 6 tahun. Dari situ juga ngambilnya. Jadi nambah bengkak. Nimpon itu Pak Haji. Nah, itu yang bikin saya yang ini berhutang kemarin. Jadi ibu dengan nekat SK disekolahin, alhamdulillah bisa punya rumah. Iya. Ya. Terus top up lagi. Iya. Bisa nerusin lagi, renovasi rumah lagi sampai selesai, top up lagi buat kuliah lagi. Iya. Top up lagi. Oke. Nah, jadi gini Bu. Kalau hutang itu harus lunas. Harus kebayar. Hutang tuh harus kebayar. Kalau nggak kebayar tidak akan masuk surga. Sampai kapanpun nggak akan. Beli pecel ayam, pecel lele. Gitu. Jadi ibu paksain. Gimana caranya? Informasi tuh 2 orang tuh. Dihitung aja orangnya pas. Haji Marco ada Mariam. Nah jadi gimana caranya ibu paksain bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub ibu. Jadi kalau ibu nggak dipaksain nggak akan utangnya lunas. Nanti ngerinya kalau ibu mati nggak lunas, ibu nggak bisa masuk surga. Karena utang harus dibayar. Mau utang ke bank, mau utang pribadi harus dibayar. Kalau nggak bakal kita masuk surga. Walaupun kita ibadahnya nggak bisa. Nah gimana caranya? Ibu paksain bikin takjub Allah. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Saya nggak kuat Pak Haji, sebisanya paksain. Nggak mungkin nggak bisa, harus bisa. Sholat tobat 68 kali paksain, yang 18 dari maghrib sampai isya. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Pak Haji, saya udah sholat badiah qobliyah nggak bolong. Saya udah sholat tobat nggak bolong. Saya udah bangun jam 00. Ya udah, berarti di badan ibu ada jinnya, ada khodamnya. Keluarin dulu. Kok gitu Pak Haji? Karena kalau jinnya khodamnya nggak keluar, bawaannya kita pengen top up mulu, pengen take over mulu, pengen mana nih yang saya mau jual aset. Nggak boleh. Kan Allah nggak ngajarin kita jual aset, tapi nambah aset. Oh makanya kalau orang Jawa bilang orang yang jual aset, ngualatin. Ngualatin tuh jadinya kita kualat. Sayang dong, kita udah seumuran begini. Jadi keluarin dulu jinnya, ajarin, keluarin jinnya, khodamnya.
Nih ibu lihat dulu, keluarin dulu. Sampai keluar, sampai bersih. Jadi nanti biar utangnya otomatis lunas sendiri. Iya ibu, jadi mungkin ibu tidak pernah nyari, tapi masuknya jin, masuknya khodam itu ada tiga cara. Yang pertama, karena memang sengaja baik ibu maupun suami untuk mencari. Mencarinya bisa minta, bisa ritual sendiri. Itu akhirnya jinnya mendekat membantu kita. Yang kedua karena dikirim orang. Yang ketiga karena memang nempel, dia datang sendirinya. Maka ketiga-tiganya ini harus kita bersihkan. Nah, cara membersihkan dengan mandiri. Ibu yang diajari cara membersihkannya. Bukan Pak Haji yang membersihkan, tapi ibu diajari cara membersihkan. Nanti bacaannya ada, ini kita kasih contoh biar nanti mempraktekannya biar lancar, biar mantap. Ibu sedia teko, kasih air siap minum, air galon yang bersih. Ibu sebelum pipis bangun tidur, remes ke kelaminnya ibu. Sambil ucap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama, binti, baik yang karena saya cari sendiri, atau karena dia datang sendiri, atau karena kiriman orang lain kepada saya, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digosok-gosok tadi itu, nempel, kami gosok, pegang, masukkan ke air. 9 kali. Diulangi lagi sambil ngucap, bukan ininya saja, sambil ngucap 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama, binti, baik yang karena saya cari sendiri, atau karena dia datang sendiri, atau karena dia dikirim orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. 9 kali. Airnya ini dikonsumsi oleh ibu. Bisa diminum langsung, bisa untuk kopi, untuk teh, untuk susu, untuk kolak, untuk masak, untuk nanak nasi. Yang penting ini masuk ke dalam tubuh ibu. Nanti 9 hari pertama. Kalau dalam 9 hari pertama ini sudah terasa gatal, baik di mana saja ibu terasa gatalnya, tidak usah panik cari obat, obatnya terus minum ini sampai tidak terasa gatal. Kalau sudah tidak terasa gatal berarti sudah netral. Kalau 9 hari pertama belum, ulangi 9 hari yang kedua, 9 hari kedua belum, ulangi, pokoknya harus terasa gatal. Berarti dia proses keluarnya itu tanda-tandanya. Bisa ibu ya? Ya. Nah, nanti kalau ibu udah keluar, itu ibu udah nggak mau lagi ditawarin, mau utang nggak? Enggak. Tambahin utang dong? Nggak mau dia. Udah males dia. Tambahin ya, ini ada top up. Enggak, ya. Enggak mau dia. Tapi kalau sekarang ibu ditawarin utang, mau aja, apalagi tanpa anggunan, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa bayar. Enggak. Kedua nih. Ketiga, kalau ibu udah nggak ada khodamnya di badan ibu, di badan ibu nggak ada jinnya, nggak ada ini,
Ibu bawaannya orangnya positif aja. Tapi kalau ibu ada jinnya, ada hodamnya, bawaannya temperamen, bawaannya tersinggung, bawaannya kesel, bawaannya apapun maunya yang menang, nggak mau kalah. Udah susah. Kita mau paksain untuk terkabul gak bisa karena di sini kan bergejolak. Nah itu dikeluarin dulu. Sampai gatal, ya lanjut lagi, gatal lanjut lagi. Nah kedua, kalau ibu udah bisa, ibu paksain, praktekin ilmu Al-Muzammil sama paksain ilmu Fatir 29. Terangin bos, paksain harus bisa dan pasti bisa. Iya Ibu. Jadi Dasarnya Al-Quran. kalau yang diajarkan Pak Haji di RDIS ini, kita ilmu dasarnya bangun jam 00, senyum biar ceria, terus mandi biar seger, sholat tahajud witir, baca Quran. Dasarnya ada di surat Al-Muzammil. Nanti Ibu buka surat Al-Muzammil supaya Ibu tambah Yakin. mantap. Jadi menjalankannya itu dari hati. Oh ini bukan sekedar supaya saya, itu enggak. Tapi karena ini perintah Allah, semua kita kerjakan lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Allah memerintahkan seperti ini, pasti Allah ada rahasia yang diberikan kepada saya. Nah di Al-Muzammil itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Ibu baca di situ. Kesimpulannya di Al-Muzammil itu Allah memanggil kita ya ayyuhal muzammil. Panggil orang-orang yang sedang berselimut. Artinya apa? Di saat malam itu kita tidak boleh terlena, tidur selelap-lelapnya. Dipanggil oleh Allah, "Qum, bangun. Qumil laila illa qalila." Bangun di tengah malam untuk sholat, walaupun hanya qalila, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Ada di situ. Kenapa Pak Haji ngajari kita untuk bangunnya jam 00? Di situ Al-Muzammil nyampaikannya nisfahu, seperdua, separuhnya malam. Itu ada di Al-Quran Bu, dasarnya. Iya Pak Haji. Bangunnya itu seperdua. Nah, boleh lebih, boleh kurang, boleh di situ dipaskan ayatnya. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu separuhnya malam, Separuhnya atau malam. kurang dari itu, kurang sedikit dari itu. Kalau lebih Pak Haji, nah itu dijawab langsung oleh Allah di ayat yang keempat. Auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Jadi kurang sedikit, lebih sedikit boleh. Terus disuruh apa? Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tertib, dengan runtut. Jadi tidak usah dipilih-pilih. Jadi ayat dari juz 1, Al-Fatihah, Ali Imran, terus Al-Baqarah, terus sampai Anas. Juz 30, khatam, ulangi lagi, sehingga kita terbiasa membaca semua Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu dijamin oleh Allah, itu ibadah, kata Rasulullah, ibadah yang paling mulia bagi umatku adalah baca Quran. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, artinya apa? Disibuk dengan Al-Quran artinya kan berarti baca Al-Quran. Itu diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan berdoa. Jadi baca Quran itu melebihi dari zikir dan doa, kata Nabi. Dan keutamaan bangun malam dan baca Quran ada di ayat yang ke-6 juga, surat Al-Muzammil tadi. Apa keutamaannya? Sesungguhnya dengan bangun malam itu membuat jiwanya tambah
kuat. Bikin pengaruh jiwa jadi kuat. Dan dengan baca Quran, ucapannya lebih mantap. Itu ada kata-kata itu Bu di Al-Quran. Itu kata-kata itu yang tadi ucap. Kenapa kita harus malam? Karena malam itu waktu yang spesial. Saat orang-orang sedang terlelap, kita munajat kepada Allah. Di ayat yang ke-7, kenapa kita suruh bacanya 1 sampai 7? 7 itu menjadi penegas dari Allah. Karena sesungguhnya di waktu siang hari itu urusanmu sangat banyak, urusanmu dunia sangat panjang, maka ibadah mendekat kepada Allah di waktu malam itu. Itu. Nah, kesimpulan dari Sebenarnya ini orang hidup ini udah ditata ya di Al-Quran ya. Cuman kita gobloknya dilanggar. Jadi siang itu kamu waktunya sibuk. Ada kata-kata sibuk. Jadi siang tuh sibuk. Ya kerja, ya bebenah, ya rumah tangga, ya ngurusin anak, ya ngurusin. Sibuk lah ngurusin formulir ini, sibuk lah. Dan malam kesempatan kita untuk kepada Allah. Hari ini Bu kita sibuk full. Pagi sampai nih tadi cucu saya ulang tahun, sibuk aja. Papa jangan ke kandang ya. Dia bilang iya nanti habis. Nanti jam 6, jam 7 ke kandang. Tenang Pak, Papa kan bisa manggil tamunya. Iya gampang, namanya gampang. Herannya kok ibu masuk gitu. Satu aja. Kenapa? Karena kalau ibu tadi datang dari pagi, siang, sore, nggak ada saya. Kan cucu saya ulang tahun. Sibuk, lebih penting cucu lah daripada pasien lah. Bahasanya gitu kan yang di depan garda depan siapa? Anak. Garda lagi istri. Garda lagi saudara-saudara. Garda lagi teman-teman. Jadi udah pada nongkrong kayak tadi nih kita mau jalan nih. Udah ditungguin sama supir saya. Alhamdulillah hari ini. Iya dokter ada 9 orang. Kan kalau dia di sini antri. Cantik-cantik dokter cantik-cantik. Seger-seger, Haji Marco aja sampai betah. Dokter. Pada privat, ya udah kita ngobrol dulu. Saya bilang mobil udah ditungguin, saya bilang gitu. Kan ditanya dong sama anak saya, putri saya, ke suster saya. Emang udah ada tamu? Belum ada tamu. Emang belum ada tamu? Udah aja papa ngobrol dulu di sini. Enggak lah, nyampe kalau bisa langsung ada tamu. Nyampe jebrot, ada tamu gak? Nggak ada. Ya udah panggil, pede aja saya ada tamu panggil aja. Ibu ada. Iya langsung berdua lagi. Nah mau saya Bu. Sama anak saya berangkat kemarin. Iya mau saya Bu. Bisa gak pedenya ibu seperti saya gurunya. Pasti minggu ini utang saya lunas. Pasti bulan ini utang saya lunas. Pasti tahun ini utang saya lunas. Ibu harus mengucap begitu. Jangan ibu bilang. Lunasnya kapan? Nggak boleh ada kata kapan. Gimana lunasnya? Nggak boleh kata ada gimana. Saya maunya ada katanya pasti. Karena kalau pasti itu kalau ibarat orang tuh sekolah tuh eksak. Pasti. Pasti. Pasti eksak. Kalau zaman dulu kita sekolah tuh A1. Bukan A2 dan bukan A3 dan bukan A4. Emang ada Pak Haji A4? Ada. Bahasa A4. A3 ada, ekonomi. A5 nggak ada, kaki 5 yang ada. Apa? Oh A5. Dulu adanya A1. Adanya A2 biologi, A1 fisika, A2 biologi, A3 ekonomi, A4 bahasa. Jadi kita maunya A1 eksak, pasti. Pak Haji kayaknya saya A5 deh Pak Haji. A5. Dapat pelajaran, aduh, Tebak jidat. aduh. Ini A5 nih. A5. Jadi maunya saya A1 Bu. A1. Eksak, pasti. Jadi Ibu harus ngomongnya pasti. Pasti minggu ini utangnya lunas. Belum. Pasti bulan ini utangnya lunas. Belum.
pasti tahun depan, tahun ini utang saya lunas. Jadi terus begitu. Manjur gak? Super banget. Super banget. Jadi harus ada kata pasti. Gimana caranya harus ada kata pasti. Pasti rumah saya 1000 meter. Walaupun belum 1000 meter, misalkan baru 850 meter. Atau baru 900 meter kurang dikit. Nggak apa-apa. Nanti sebelahnya pasti jadi milik. Akhirnya kalau digabung hampir 2200. Oh ini yang namanya pasti. 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 Pasti gitu. Tapi kalau ibu bilang kapan, gimana, dari mana, nggak mau. Lemot. Terus ada lagi? Ini Pak Haji. Ya. Anak saya kan kemarin kami juga sempat minjem juga uang Pak Haji. Apa? Sempat minjem uang juga. Minjem Untuk uang juga. Anak saya sekolah di Akbid. Akademi Kebidanan. Iya Pak Haji. Cuman Minjem duitnya atas nama ibu atau atas nama anak? atas nama ibu sendiri sama saya Pak Haji. Oh iya. Kebutuhan anak. Nah anak saya waktu mau semester 2, saya nggak mau lagi di Palembang. Jadi saya pindahin ke Lahat. Sekarang semester 3 Pak Haji. Iya. Nah maksud saya, ini kan saya minjem kayaknya itu kan mau dibayar Pak Haji. Sementara dia nggak nyelesai. Jadi saya ini agak setengah bingung. Yang membayar siapa? Saya mau bayarnya Pak Haji. Ibu mau bayar utang? Iya. Oh udah ada uangnya? Belum ada. Jadi gimana? Mau usahain dulu Pak Haji. Hah? Jadi gimana? Gimarko cobain. Jadi gimana dong? Baru mau diusahain Pak Haji. Nah, maksud saya ini ada tes untuk KAI. Mudahan dia lulus di KAI ini Pak Haji. Ada Bu, penerimaan. tidak boleh ada kata mudah-mudahan. Tapi pasti lulus. Amin. Begitu kayak putri saya yang dokter. Papa, besok aku ada ujian. Pasti lulus. Pasti pengujinya yang udah tua-tua. Bener dokter yang udah usia 70 tahun. Pasti lulus Pak Haji. Usianya, iya dokternya udah usianya 65 tahun. Jadi dokternya udah tremor. Jadi iya. Tulis aja iya. Langsung aja oke Parap. Papa makasih banyak. Kenapa? Kan nama aku F. Harusnya kan aku yang atas Pak. Jadi aku dapat yang dokternya udah kadaluarsa. Alhamdulillah. Coba kalau pengujinya umurnya 30 tahun. Kritis Bu. Ditanya lo lari kemana aja dikejar. Ya betul? Namanya usia dokter 30 tahun, 40 tahun kan masih kritis. Herannya yang nanya usianya udah 70 tahun. 65-60 tahun. Bejejer. Kan ditanya sama putri saya. Alhamdulillah dosennya yang baik-baik banget. Nggak taunya dia pulang kondang. Mau kondangan. Jadi ngumpul tuh dokter yang udah pada sepuh-sepuh kayak reoni. Ya udah dia nguji. Jadi dia nggak mau naik ke atas karena usianya udah 70. Jadi yang muda-muda yang uji di atas. Padahal kan anak saya hurufnya F. Harusnya di atas. Yang hurufnya S itu di bawah. Z apa kan ABCD kan gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih katanya. Alhamdulillah. Nah ibu juga begitu. Jangan sampai. Pasti lulus ya Pak Haji ya. Iya pasti lulus. Pasti lulus. Udah berapa kali ikut tes? Tinggal nanti cara dalamnya suruh dibalik. Kalau dia nggak mau, ibu sedekah pembersih WC. Tapi kalau dia mau sedekah, mau cara dalam dibalik, alhamdulillah. Kalau dia mau BH-nya dibalik, alhamdulillah. Bu, saksinya tadi Haji Marko datang ke acara cucu saya ulang tahun. Itu langit mendung. Saya nggak bohong Bu. Saya duduk sambil ngomong. Terang, 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 terang. 9 kali Bu. Itu nggak hujan, harusnya hujan deras gede. Sementara saya ada kuda. Tamu-tamu mau naik kuda gimana? Terus oke lah paket itu. Tapi kan namanya hujan becek apalah. Enggak tuh Bu. Pede aja. Terang. Terang. Ini ilmu baru.
Pak Haji tadi di Atang Sanjaya hujan gede banget Bu. Dari Ciampea ke Atang Sanjaya itu, wah saya bilang untung nggak diput rastik, nggak di Roastik. kalau di Roastik. kasih anak-anak Market. gitu ya. Saya Terus, batalin. Iya, untung Pak Haji batalin itu sampai daerah Gedung Badak itu baru berhenti Pak. Iya. Besar tuh hujan. Saya mau lempar celana, nggak mungkin di sebelahnya istri saya, sebelahnya papahnya istri saya. Kan saya mesti, ya mertua saya mesti ngelengkapin itu semua kan. Ya udah gue ditaruh di pojok nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya nggak bawa HP, nggak pegang, saya cuma duduk. Suster saya bolak-balik nyiapin makanan, saya bilang terang, terang, terang 9 kali. Haji Marco di sebelah saya, di belakang lagi saya besan saya. Udah nggak bisa, pokoknya saya udah dikunci deh. Biar nggak kabur, karena kan kalau nggak dikunci saya jalan sana jalan sini main HP, gitu saya. Itu anak saya lulus ya Pak Haji, pasti Lulus UTMKI. pasti Bu. Amin. Saya tadi posisi kejepit, depan saya udah anak-anak yatim kecil-kecil. Bangkunya ya. Dia kan lihat sendiri. Mendung. Sebanyak lagi mertua itu roda apa? Kursi roda. Kursi roda. Belakang besan. Besan sama itu anaknya besan. Anaknya besan. Udah kekunci dah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya lihat, ya Allah hujan gimana. Sebenarnya bisa saya copot sana dalam, kan saya mesti copot dulu. Nah ngelemparnya ini kemana, kan tamu udah banyak. Dengan satu keyakinan, terang, tiup. Jadi yang sono aja yang hujan, gue tiup, tiup. Nanti ibu juga begitu kalau pas nikahin anak supaya nggak hujan, tiup, Ya, terang, terang. Nah kalau rezeki jangan ditiup, rezeki jangan ditiup, milik telan, milik telan, milik telan, milik telan. Jadi ibu kalau ngeliat mobil Pajero, ibu telan. Lihat Fortuner telan, tapi jangan di RDAY, di mall. Tadi kan saya ngomong Pak Haji. Duduk di Alphard di depan. Tadi saya bilang, jadi milik Pak Haji. Nah, jangan. Ini tadi Alphard saya, aduh. Kan kita ada Alphard 3 ya, yang Velfire putih, yang Alphard hitam, sama Alphard yang putih. Dia colek, aku bilang jangan, nanti di tempat lain aja. Masa gurunya dikerjain. Nggak boleh, nggak boleh. Nah ibu juga begitu. Telan, pasti jadi milik. Karena saya ingat tamu saya, istri tercintanya ke sini. Pak Haji, suami saya bisa gak jadi Kapolda? Pasti bisa. Suami saya bisa gak direktur jadi Bareskrim? Pasti bisa. Suami saya bisa gak jadi Kapolres? Pasti bisa. Jadi telan Bu. Jadi kalau kita lihat Kapolres, nah sementara suami kita pangkatnya Kompol, kan belum AKBP, belum Kombes. Telan, pasti jadi. Pasti jadi. Jadi Bu. Begitu juga Kapolda, misalkan maunya di mana, Kapolda Metro Jaya atau di Pangdam Jaya, telan Bu pasti. Pengen jadi Panglima jadi. Kalau presiden jangan jadi presiden, soalnya pasien gue itu. Telan. Ada lagi? Suami saya juga kan ini belum masuk P3K Pak Haji. Nah, ibu lihat siapa sih yang udah lulus P3K, pasti suami saya juga lulus kayak dia, telan. Pasti suami saya juga kayak dia lulus P3K, telan. Pasti suami saya jadi kepala sekolah, telan. Pasti suami saya jadi kepala sekolah, telan. Begitu. Manjur gak? Wow, super manjur. Ini ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Itu Pak Haji cerita sedikit. Bulan 7 tahun 2024 saya sudah nonton video di RDAY ini Pak Haji, sudah ikut praktekin. Nah waktu itu saya kan belum ada mobil tuh. Kebetulan itu beli kemarin dapat dan punya mobil di Palembang Pak Haji. Saya bawa pulang, tapi ternyata tadi belinya kredit Pak Haji. Nah akhirnya kan kita top up terus. Nggak apa-apa, mobil yang ada sekarang masih ada gak? Masih. Ibu lihat telan, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini BPKB-nya ada,
pasti minggu ini. Telan. Tamu saya Bu, dia lihat Kapolda, dia telan. Alhamdulillah jadi 2 Kapolda. Mungkin Kapolda kelas 3, mungkin Kapolda kelas 2, dan Kapolda kelas 1. Ibu telan. Sekarang jadi Kapolda. Bisa, kemarin habis ngundang anak yatim tadi barusan nih ngundang anak yatim 75 ke rumahnya tadi. Tenang aja. Bisa? Oke. Udah itu kemarin aku ini Pak rajin. Sudah 12 juz udah saya selesaikan. Bangun. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Pakai daun pandan. Cuman sekarang ini bawaannya ngantuk terus. Ya itu berarti ada setannya dong. Keluarin bisa gak? Yang tadi diajarin sama Bapak. Tadi aja tertidur di situ. Iya. Tidur. Itu ciri-ciri utang mau lunas begitu. Kalau mau bawaannya tidur utangnya mau lunas. Amin. Tapi dikeluarin dulu. Bisa? Jinnya dikeluarin. Saya mau bulan ini. Paling lama bulan ini. Saya nggak mau minggu ini. Kenapa nggak mau minggu ini? Karena udah di tanggal 31. Besok kan tanggal 1. Iya. September ceria. September ceria. Lagunya siapa? Vina Panduwinata. Milik kita bersama. Ada lagunya September ceria. Katanya ada yang ulang tahun bulan September. Siapa Pak Ji? Nggak tahu. Semoga bulan September anak saya lulus ya Pak Haji. Iya dong. Amin. Suami saya juga P3K. Amin. Sudah itu semua hutang saya juga lunas. Iya. Orang tua saya ini saya tinggal kemari. Ya. Masih di rumah sakit Pak Haji, dirawat. Semoga juga cepat sembuh, sehat. Jangan semoga. Pasti sembuh, pasti sehat. Nggak tahu saya sudah kemari. Jadi anak saya. Bu, Vina Panduwinata aja nyanyi lagunya September ceria. Berarti ini September bulan terkabul. Bulan bahagia. Bulan utang lunas. Amin. Bulan. Karena kan ada lagunya. September ceria. Ini Pak Haji satu lagi. Saya kan kerja Pak Haji. ASN kebetulan Alhamdulillah. Saya ini udah 3 kali mau dilantik jadi kabid. Tapi kenapa itu? Belum jadi. Kenapa ibu belum dilantik? Karena kata Allah datang dulu ke RDA pulangnya pasti dilantik. Amin. Alhamdulillah. Pulang dari sini. Datang dulu ke RDA pulangnya langsung dilantik jadi Kapolda. Amin. Aja temu RDA. Karena kalau Coba aja ya. Bu, kalau langsung dilantik nggak kerjain. Kalau ibu dilantik nggak bakal datang ke RDA. Emang mesti datang dulu ke RDA baru dilantik. Semestinya tanggal 26, tanggal 26 Bupati Lahat itu ada di Jakarta sama wakil wabubnya juga ada di Jakarta semua kan sama 9 OPD. Jadi ditunda pelantikan tuh Pak Haji. Nah, Ibu pulang nanti pasti langsung dilantik. naik istilah Pak Haji. Pasti. Amin ya rabbal alamin. Nanti udah dilantik datang lagi ke RDA ya. Iya Pak Haji, insya Allah. Pasti. Ini Pak Haji, saya belum cerita sama suami. Dan harus bawa makanan favoritnya Lahat. Iya, karena Haji Pak Barko Haji. nunggu-nunggu. Apa tuh? Iya, apa itu Pak Haji? Makan dari Lahat. Makanan favorit dari Lahat. Yang khas. 8 jam. Ini apa? Masuba, kue Masuba. Iya Pak Haji. Oh. Siap saya bawain Pak Haji, masuk Pak. Pulang dari sini ya, saya dilantik. Ya. Silon, anak saya pengumuman lulus. Amin. PTKI. Tapi bonusnya saya dibawain roti kue Masuba. Iya. Kue 8 jam. Iya, 8 jam. Aman Pak Haji, amin. Aman. Ada gak di Lahat kue Masuba? Ada Pak Haji. Ada. Tadi ada ini Pak Haji apa? Tapi nggak enak ini. Gara-gara ngomong makanan jadi ketawa dia. Nggak ini. Jadi Pak Haji ya, saya datang kemari lagi. Pasti.